Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang prediksi formasi saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Arab Saudi yang akan berlangsung nanti ya tanggal 6 September dini hari jam 01.00 waktu Indonesia Barat. Yang pasti akan ditayangkan langsung di RCTI. Nah, kita harus bergadang ya nanti untuk menyaksikan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kesempatan ini jangan sampai kita lewatkan ya, sejarah ini. Sejarah pertama kali Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, mari kita bahas tentang perkiraan formasi Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi. Ya, kita memprediksi Sintayong akan menggunakan formasi 5-4-1. Kebiasaan Sintayong dari pertandingan-pertandingan sebelumnya saat berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat, di atas kertas lebih kuat dari Timnas Indonesia, Sintayong selalu menggunakan 5 back. Jadi 3 back sejajar ya, diapit oleh 2 wing back yang fleksibel, sebenarnya bisa naik, bisa membantu serangan dan bertahan. Jadi formasinya adalah 5-4-1 saat bertahan dan 3-4-3 saat menyerang. Itu formasi yang fleksibel karena pemain-pemain kita juga banyak yang mempunyai kemampuan untuk menyerang. Seperti Calvin Verdong ya, saat menyerang bagus sekali. Sangat eksplosif. Ya, mari kita bahas untuk siapa pemain-pemain yang akan mengisi pos-pos di permainan Timnas Indonesia. Di lini belakang nanti ada Jay Isis, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho. Pilihan utama pasti Jay Isis. Itu no debat ya. Kalau kondisinya sedang fit, Jay Isis sudah hampir dipastikan mengisi satu slot di lini pertahanan. Dan nanti ditemani oleh Rizky Ridho, karena Jordi Amat tidak bisa bermain, Rizky Ridho kemungkinan besar yang akan mengisi pos tersebut. Dan di kanan ya, sebelah kanan nanti ada Sandy Walsh. Saya berharap Sandy Walsh karena dalam beberapa kesempatan Sandy Walsh bermain sangat bagus sebagai center back. Karena Justin Hapner belum bisa main, kemungkinan besar adalah Sandy Walsh nanti yang ditempatkan menjadi center back. Kalau misalkan Wahyu Prasetyo, saya kira belum lah. Apa Muhammad Ferrari belum, mungkin nanti main kalau misalkan di babak kedua. Untuk pergantian kalau misalkan ada yang bermasalah di antara ketiga pemain ini. Dan untuk wingback ya, di situ ada Calvin Verdong dan Pratama Arhan. Calvin Verdong di sisi kanan ya, ini sebenarnya kebalik. Calvin Verdong di sisi kanan dan Arhan di sisi kiri. Nah, di posisi kanan ini sebenarnya banyak ya, ada Asnawi, ada Sain Patinama. Tapi pilihan terbaiknya adalah Calvin Verdong. Karena apa? Ya, kita tahulah kualitas Calvin Verdong. Saat debut aja melawan Filipina, permainannya sungguh luar biasa. Apalagi kemarin Calvin Verdong di Liga Belanda mendapatkan penghargaan ya, menjadi 11 pemain terbaik di pekan kemarin. Jadi Calvin Verdong sudah dipastikan akan mengisi wingback kanan ya, dan Pratama Arhan kemungkinan akan mengisi wingback kiri. Kalau misalkan bisa diisi oleh Sain Patinama juga nggak apa-apa, tapi kemungkinan besar masih Pratama Arhan. Untuk lini tengah ada Tom Haye. Tom Haye mungkin akan ditemanin oleh Nathan Joaon. Harapan saya adalah Nathan Joaon karena di beberapa kesempatan seperti kemarin di Piala Asia U23, Nathan Joaon bermain di posisi gelandang bertahan sangat bagus.
sangat agresif. Dan memang tipenya berbeda ya dengan Ivar Jenner ya dan Tom Haye. Nathan Joaon agresif, termasuk pemain yang agresif ya. Jadi harapan saya Nathan Joaon bermain sebagai gelandang bertahan menemani Tom Haye yang memposisikan diri sebagai pengatur irama penyerangan nanti. Dan nanti akan ada Marcelino dan Ragnar Uratmangun yang kemungkinan besar akan ditempatkan di posisi gelandang serang. Dan di ujung tombak nanti ada Rafael Struijk. Sedangkan timnas Arab Saudi sendiri diprediksi memakai formasi 3-5-2 ya, 3-5-2 atau 3-1-4-2. Tapi nanti kita bahas lagi untuk formasi timnas Arab Saudi ya. Sekarang kita lanjut ke timnas Indonesia dulu. Di sini Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3 saat menyerang dan 5-5-4-1 saat bertahan. Nah, seperti prediksi sebelumnya adalah Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak, dan Rafael Struijk ini bagusnya dia adalah pemain yang sangat Spartan ya. Dia mau mengejar bola sampai ke lini tengah, bahkan tak jarang sampai ke lini pertahanan. Itu yang disukai oleh Sintayong. Dan Tom Haye ini fleksibel mengatur lini tengah Indonesia supaya tidak terus-menerus mendapat tekanan oleh timnas Arab Saudi, dan dibantu oleh Nathan Joaon yang sangat agresif di lini tengah. Sedangkan Marcelo Ferdinand diharapkan mampu memberikan tusukan-tusukan untuk dapat membahayakan gawang Arab Saudi. Nah, Pratama Arhan juga diharapkan mampu menjaga lini kiri kita ya, lini pertahanan sebelah kiri ya, kalau Pratama Arhan Verdong di lini pertahanan kita sebelah kanan. Kenapa dipilih Arhan? Saya pilih Arhan karena Arhan mampu memberikan ya situasi-situasi yang menyulitkan buat tim lawan saat ada lemparan ke dalam di dekat area pertahanan lawan. Dan kita tahu Calvin Verdong juga sangat agresif ya. Dia mau naik turun untuk membantu penyerangan. Dan Marcelino juga diharapkan mampu memberikan warna di lini tengah Indonesia ya. Karena nanti ditopang oleh Calvin Verdong dan di belakangnya ada Sandy Walsh. Itu saya rasa pertahanan kita lebih aman ya, lebih tenang ya. Karena di tengah juga pemain kita Rizky Ridho masih muda, jadi harapannya kecepatannya juga nggak melambat. Kita tahu striker timnas Arab Saudi juga bagus sekali ya. Si Buraikan itu dia masih berusia 24 tahun sama dengan Zai Izzes. Mudah-mudahan nanti Buraikan bisa dimatikan oleh Zai Izzes. Atau di tengah sudah dihadang oleh Nathan Joaon. Dan Hernando Ari diharapkan tidak melakukan blunder lagi ya, seperti kemarin saat melawan Irak dan kemarin di Persebaya melawan Barito Putra juga melakukan blunder terakhir. Mudah-mudahan nanti saat membela timnas Hernando Ari sudah mengambil pelajaran dan tidak melakukan blunder lagi. Dan ini head to head ya, lini tengah Indonesia Arab Saudi dengan Tom Haye. Sama-sama menempati gelandang ya. Satu Mohamed Kano itu gelandang tengah relatif membantu penyerangan ya, dan Tom Haye gelandang tengah yang relatif bisa juga membantu penyerangan dan bertahan. Tinggi badan lebih tinggi Mohamed Kano ya, 192 dibanding Tom Haye 187. Umur sama-sama 29 tahun dan harga pasarannya juga beda tipis ya.
Muhammad Kano 60,84 dan Tom Haye 52,14 miliar. Terus cap tim nasional juga berbeda jauh ya. Muhammad Kano sudah 53 kali membela timnas Arab Saudi, dengan Tom Haye baru 3 kali. Dan Muhammad Kano sudah menciptakan 3 gol, Tom Haye 1 gol saat melawan Filipina kemarin. Jadi di sini sebenarnya lini tengah Indonesia bisa mengimbangi ya, bisa mengimbangi nanti timnas Arab Saudi. Prediksi saya bisa mengimbangi. Indonesia nggak akan jauh-jauh tertinggal ya, nggak tertekan terus ya. Kalau Indonesia berani keluar menyerang juga, Arab Saudi nanti harus mikir. Mereka tidak berani frontal menyerang timnas Indonesia. Lanjut untuk lini depan Arab Saudi versus lini belakang timnas Indonesia. Nah, kita tahu Firas Alburaikan, striker timnas Arab Saudi yang begitu bagus ya. Umur masih 24 tahun, tinggi 181. Dan harga pasarannya udah naik drastis. Di Al Ahly dia 104,29 miliar. Dan 42 cap membela timnas Arab Saudi dan sudah menciptakan 10 gol. Ini nanti akan berhadapan dengan Jay Isus ya, di Indonesia dengan tinggi 190, umur sama 24 tahun, harga pasaran 43,45, cap 3 kali membela timnas Indonesia dan menciptakan 1 gol. Nah, saya kira Jay Isus akan masih bisa ya mengatasi Firas Alburaikan, walaupun Firas mempunyai nilai pasaran yang tinggi, itu karena di Liga Arab pemain-pemain dibayar sangat mahal. Beda dengan di Italia. Di Italia kalau mempunyai kualitas yang bagus, sangat bagus, ya mahal. Tapi kalau untuk kualitas yang standar-standar, murah di Italia. Karena persaingannya sangat ketat. Beda dengan di Arab Saudi. Kalau Jay Isus main di Arab Saudi mungkin pasarannya udah ratusan M. Karena pengalaman dia juga udah kemarin debut di Serie A ya. Dan permainannya bagus sekali Jay Isus main di Serie A. Lanjut untuk head to head pemain belakang timnas Arab Saudi melawan pemain depan timnas Indonesia. Nah, nanti Ali Al-Bulayi akan mungkin head to head dengan Ragnar Uratmangun. Karena sama-sama Ragnar Uratmangun akan mengisi sayap kiri dan Ali Al-Bulayi akan mengisi pos pertahanan sebelah kanan. Jadi mereka akan saling bertarung ya nanti ya. Dan untuk head to head-nya tinggi hampir sama ya, 182 cm dan 181 cm. Sedangkan untuk umur Bulayi ini udah 34 tahun dan Ragnar Uratmangun baru 26 tahun. Harga juga nggak jauh beda. Ali Al-Bulayi 6,08 dan Uratmangun 7,82. Yang membedakan adalah cap timnas. Al-Bulayi sudah 50 kali membela timnas dan Ragnar Uratmangun baru 3 kali. Al-Bulayi menciptakan 2 gol dan Ragnar 1 gol. Nah, di sini mudah-mudahan nanti Ragnar Uratmangun mampu ya mengatasi Ali Bulayi ya, karena mungkin udah faktor umur, Ali Bulayi udah 34 tahun, seharusnya Ragnar Uratmangun bisa memanfaatkan itu. Mudah-mudahan Ragnar Uratmangun bisa mengatasi Ali Bulayi dan menciptakan peluang atau menciptakan gol untuk timnas Indonesia. Baik, tadi adalah prediksi formasi timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi ya. Mudah-mudahan apapun nanti keputusan Sintayong saat menurunkan pemain-pemainnya adalah pemain-pemain terbaik yang dipilih oleh Sintayong dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan atau memberikan kontribusi yang maksimal untuk membuat kemenangan timnas Indonesia. Semoga nanti Indonesia dapat mengalahkan Arab Saudi. Dengan prediksi kami adalah dengan skor 1-0 Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Indonesia bisa.